Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sini guys bersama Studio Aang, dan semoga teman-teman di luar sana semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke guys, hari ini kita akan mendengarkan dari podcastnya Bang Julpan Lindan Unpacking bersama narasumbernya, dan pembahasannya begitu sangat menarik guys, sehingga sangat patut untuk kita dengarkan. Oke guys, tidak perlu berlama lagi, yuk kita saksikan video berikut ini. Selamat datang Bang Muara Kartasimatupang SHMM ya. Ya, kita panggil abang aja. Bang Muara ini salah seorang pengacara kondang juga. Ya, sekarang masih Dewan Pembina Peradi ya. Itu pakai istilah DPP Bang ya? Ya, DPP. DPP Peradi. Jadi abang ini 2015-2020 sebagai Dewan Pembina sampai 2025 nanti. Ini ya? Ya, tahun ini. Kalau dipercaya masih terus. Amin. Sehat Bang ya? Alhamdulillah Ya, sehat. kita kan sebenarnya kenal sudah lama ya. Ya. Di keluarganya Pak Adam Malik ya. Di Diponegoro nomor 29. Cuman habis itu masing-masing sibuk. Ya. Jarang ketemu ya. Ketemunya ya itu Bang, ketemunya di YouTube. Saya baca-baca YouTube, wah ini Bang Muara kok muncul di sini nih. Langsung kita undang kan. Tapi yang penting abang sehat. Alhamdulillah. Ya. Amin. Kalau kita ini panjang umur tapi gak sehat gak bagus juga ya. Panjang umur, sehat, walafiat, itu paling penting. Dan disukai rakyat lah. Ya, dan pikiran juga sehat, yang penting. Ya. Hati dan pikiran sehat. Ya. Itu kan modal utama Bang. Ya. Ya kan? Betul. Panjang umur, hati dan pikiran gak sehat, wah, Ya. berat kita. Yang penting jangan dibenci rakyat, itu aja. Iyalah, ya mungkin lah Bang Muara dibenci rakyat. Jadi Bang, kalau kita bicara persoalan hukum ini kan banyak sekali ya. Persoalan-persoalan yang muncul. Macam-macam. Kita bicara persoalan antara Polri dengan rakyat, TNI dengan rakyat, birokrasi dengan rakyat, pengusaha dengan rakyat. Ini kan semuanya problem di negara kita ini sekarang. Nah, tapi yang paling parah mungkin dari seluruh problem ini adalah persoalan korupsi. Korupsi ini kan marak sekali. Bahkan DPR sampai sekarang belum memutuskan tentang undang-undang TPPU perampasan aset itu. Lama sekali itu udah. Hendak di DPR tapi tidak diputuskan. Nah sebenarnya kan itu salah satu yang membuat bisa mencegah korupsi. Kalau sekarang kan seorang koruptor ditahan 15 tahun, dia masih punya uang sekian triliun. Ya kan? Tapi nanti dulu diendap pesannya siapa. Ya. Makanya itu tidak naik ke balik kan, nggak jalan. Tapi kan ada pesanan kan. Ya. Supaya jangan digolkan juga itu. Ya. Nggak tahu saya kenapa DPR takut sekali ya. Jadi menurut pandangan abang bagaimana tentang undang-undang perampasan aset ini? Ya, saya pikir memang kita sudah saatnya, makanya berapa kali saya bicara juga, khususnya ke Pak Prabowo lah ya, untuk penegakan hukum. Karena di awal penegakan hukum itulah, di negara hukum ini baru semuanya bisa tertata baik. Ya. Nah, tapi menyangkut perampasan aset negara itu tidak digolkan juga, katanya sudah ada di Senayan. Dari pemerintah sudah kirim, cuman memang kok nggak jalan kan begitu. Ya. Kalau mantan presiden yang lalu kan saya sudah serahkan itu udah lama. Ya. Nah tapi biasanya kan kalau beliau perintah serahkan perintah pasti jalan. Ini kok nggak jalan, ada apa? Seperti undang-undang KPK ya. Serahkan perintah jalan ya. Nah itulah yang memang sebenarnya kalau mau bicara penegakan hukum Ya. ditindaklanjutin dengan perampasan aset para koruptor. Itu Bang. Ya. Ini kalau abang lihat sekarang bagaimana? Perintah siapa ini kok belum keluar-keluar? Ya kita semua udah sepakat, udah rakyat percaya kepada Prabowo dan Gibran untuk memimpin Republik ini. Dan berapa kali juga di dalam kampanye Pilpres tempo hari kan memang yang utama itu penegakan hukum. Ya. Nah jadi saya lihat Pak Presiden kita Pak Prabowo sudah berangsur-angsur menunjukkan taringnya dalam penegakan hukum. Ya. Ya, sekalipun tidak signifikan ya, tapi kita lihatlah ada janji Pilpres itu yang sudah mulai berjalan. Saya pikir tinggal tunggu waktu. Ya. Karena kan kita baru melewati 100 hari kan. Ya. Nah, mudah-mudahan ke 100 hari ke depan sudah kita nanti nonton siapa duluan yang di Borgol. Ya, step by step ya. Ya, bertahap. Itu memang perlulah. Karena pemerintahan baru itu kan masih melihat situasi, mempelajari dulu. Kan karena kalau jadi presiden itu memang berat Bang ya. Kalau kita di luar ini seenaknya aja ngomong kan.
Orang jadi presiden kan pertimbangannya macam-macam, ya kan? Pertimbangan politik, pertimbangan hukum, pertimbangan sosial, itu kan semuanya harus dia jadikan sebagai dasar untuk mengambil satu tindakan ya Bang. Nah Abang kok optimis nih kan sama Pak Prabowo? Saya tahu persis beliau kan, Ya. sebagai mantan seorang jenderal, sebagai mantan pimpinan Kopassus ya. Ya. Dan kita lihat juga beliau ini lantang dan pintar gitu. Jadi bukan hanya berani dan tegas, dan punya kemampuan untuk itu. Seperti apa dia bisa menggerakkan semua. Makanya kabinetnya ini juga dia lagi pelajari satu persatu kan, mana yang memang tidak sejalan, mana yang tidak seirama, pasti dalam waktu dekat juga pasti disingkirkan. Mana yang tidak perform ya. Iya. Jadi memang saya optimis kalau penegakan hukum pasti berjalan. Nah makanya semua institusi penegak hukum itu sudah di warning. Ya, baik itu di kepolisian, di kejaksaan, apalagi benteng terakhir itu di Mahkamah Agung, di pengadilan. Itu udah di warning benar-benar. Sampai Harvey Muiz itu kenapa 6,5 tahun, kok nggak 50 tahun? Itulah anunya ya, dialognya ya. Tetapi artinya ada keseriusan dengan sindiran itu supaya semua penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum tajam ke atas dan tidak tumpul ke bawah. Ya, jadi dibalik ini. Sekarang ini kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini supaya ke atas tajam, ke bawah tidak menginjak rakyat. Ya, kalau soal korupsi ini Bang ya, kira-kira Abang sebagai ahli hukum yang sudah lama sekali ya menurut saya berkecimpung di dunia hukum ini, apalagi sebagai pengacara. Nah ini bagaimana Abang melihat persoalan korupsi kita di Indonesia ini sekarang? Ya, jadi kalau dari kacamata saya pribadi memang sudah darurat ya, darurat korupsi ya. Karena kalau tidak sekarang ya, kapan mereka mau diberantas? Karena memang dan sampai nanti rakyat sendiri yang mengadili mereka ketimbang penegak hukumnya. Karena memang sudah tidak bisa ditolerir uang negara habis dimakan para koruptor, sementara rakyat untuk makan aja satu hari belum tentu bisa 3 kali. Nah itulah yang makanya Pak Prabowo itu cukup prihatin dan miris. Dia bilang, saya ini jadi presiden mewakafkan diri saya untuk republik, untuk rakyat, untuk bangsa ini. Saya pikir itu udah luas sekali artinya. Ya, artinya kan kita sekarang ini, periode ini mendapatkan seorang presiden yang baik ya. Yang tepat dan tulus juga menjalankan tugas-tugasnya. Nah, ya harapan kita sebenarnya para koruptor itu harus paham ini gitu. Karena dia tidak akan terpengaruh dengan permainan-permainan suap menyuap, permainan-permainan proyek. Prabowo kan tidak suka main-main seperti itu. Nah, makanya kita harapkan memang bisa lebih ini ya, lebih smooth lah jalannya dari segi penegakan hukum kan gitu Bang. Nah Abang juga kemarin saya menonton YouTube itu, Abang keras sekali soal pagar laut ini. Bagaimana ini? Bahkan minta Menteri KKP-nya mundur ya. Iya, karena kan memang jadi euforia, ini kan jadi rame. Jadi semua saling berkomentar, semua saling menuding, dan semua juga merasa tidak berbuat. Kenapa sulit sih? Saya pikir Menteri KKP-nya dipanggil, diperiksa, copot. Nah, siapa yang dia tunjuk, siapa yang dikasih mandat, siapa, dia kan bertanggung jawab. Kalau nggak mampu, Kementerian KKP ini dari sipil atau dari parpol, serahkan ke Angkatan Laut kan gitu. Ini Angkatan Laut kan memang profesinya di laut, dia lebih tahu kok mana yang harus diawasi, mana yang harus dilepas. Jadi saya pikir nggak main-main ini Pak Hamdan. Jadi memang harus benar-benar pemerintah di sini turun tangan gitu. Tapi kan Pak Prabowo udah tegas itu. Perintah Panglima TNI harus bereskan itu kan. Ya, tapi sampai sekarang kan enggak. Ya artinya ketegasan beliau masih aja menterinya kan membandel. Pak Julpan. Ini kan memang kita lihat kok rumit sekali sih, hanya pagar yang sepanjang 30 km, 30,16 lah. Itu kok rumit gitu, padahal di tempat lain di Bekasi, di Makassar, di Ambon juga banyak yang seperti itu. Kok tidak gitu. Kok ini kok karena aguan ya kok jadi rame begitu. Nah, jadi saya pikir memang nggak sulit sebenarnya. Menterinya dipanggil, minta diperiksa siapa, kalau nggak ya udah mundur aja. Nggak usah saling tuding kan begitu. Bahkan sekarang Bang, kalau kita nonton di media sosial ya, di medsos,
ada kecenderungan untuk membalik situasi ya. Ya. Ya artinya orang-orang yang selama ini melakukan protes terhadap pagar laut ini itu justru menjadi dipersalahkan. Ya, karena gini kan semua orang tahu Pak Said Didu itu siapa. Terus di situ ada siapa, Abraham Samad siapa. Waktu Pilpres itu di mana mereka kan? Ya termasuk Yusuf Kala. Nah, di belakangnya ada katanya Pak Yusuf Kala. Ya. Nah, jadi kan Said Didu tuh. ya kalau saya lihat kan ini udah berbau politik Tahu lah kan. mereka. Padahal ini Orang-orang konkret sakit adalah hati perampasan itu, Pak. tanah rakyat. Kecuali dibayar dengan harga yang wajar ya. Ya. Ini kan dengan 50.000, 30.000 tanahnya diambil. Sedangkan di situ pasaran udah 300 sampai 600.000 per meter. Ya. Nah, sampai juga pengkaplingan laut dikapling kan. Kalau darat dikapling kan ada utara batasnya siapa, selatan siapa, timur siapa, ke bawah siapa. Ini kan laut sebegitu besar dikapling-kapling, disertifikatkan. Itu batasannya bisa sampai Malaysia sama Singapura. Luar biasa memang. Jadi aduh, ini ya Indonesia sebesar ini hanya diobrak-abrik oleh segelintir orang gitu. Nah, ketika Pak Presiden agak sedikit marah, saya pikir ya wajar lah. Kok sampai ada negara di dalam negara. Ya. Nah, itulah yang dia memang negara ini benar-benar memang satu pemimpinnya. Ya. Tidak ada negara di dalam negara. Ya. Dan selain laut Bang, itu Sungai Kalimalang itu kan di ujungnya ditutup itu, ditimbun oleh pengembang juga. Ya. Katanya sih itu termasuk bagian dari PIK 2. Ya. Ini bagaimana kita lihat secara hukum kan orang seenaknya melakukan itu kan? Saya pikir gini Pak Julpan ya. Jadi memang inilah kita memang benar-benar mesti reformasi, hukum itu benar-benar direformasi, tidak dalam dialektika, dalam kata-kata ya. Iya. Jadi benar-benar penegakan hukum itu konkret ya, tidak omon-omon. Iya. Ya kalau itu sudah berjalan, saya pikir berangsur-angsur ini membaik. Kita tinggal tunggu waktu lah. Ya. Artinya mungkin ke depan ini berjalan. Saya udah lihat berjalan. Nah kita tunggu aja nanti 1 tahun ini apa yang memang yang dijanjikan oleh Presiden itu saya yakin betul pasti bisa Ya. konkret. Ya kemarin kan Presiden Prabowo itu sudah tegas di depan Kapolri dan TNI ya. Ya. Jangan main-main soal penegakan Ya. hukum ini, kalian makan uang rakyat kan gitu. Ya. Ya, saya pikir betul sekali itu karena memang ya kita lihatlah komisaris di Agung Sedayu siapa, komisaris di Arta Geraha siapa, kan bintang-bintang semua kan. Iya. Nah, merasa mereka ada yang backing gitu kan. Presiden direkturnya siapa? Nah iya, kan jadi saya pikir kalau dibilang TNI atau Polri itu sudah tidak membela rakyat, ya memang seperti itu kelihatannya kan. Rakyat sudah merasa ditinggalin kan. Kita lihat juga di ini bukan di ibu kota aja, di desa-desa di Jambi, di Sumatera, sana di Papua, kan habis rumah rakyat digusur oleh segelintir orang yang punya uang. Nah ini kan tidak mau republik sebesar ini dipimpin oleh salah satu pengusaha-pengusaha yang nakal itu. Ya. Nah itulah saya pikir arahnya ke sana, Pak Julpan. Ya, jadi kan kita itu bukan anti dunia usaha ya. Ya, Cuman kita harapkan dunia usaha ini juga jangan melakukan pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran kepentingan rakyat ya. ya, Gitu. Dan ini kan sekarang kalau kita lihat apa terjadi ya selama ini dan ada kesan didiamkan. ya. Kalau dari segi pembenahan hukum Bang ya, ini kan bukan suatu hal yang gampang. Karena ini sudah berjalan lama sekali sejak Orde Baru, kemudian tambah lagi Orde Reformasi. Nah, Prabowo ini kan menghadapi satu situasi yang sangat berat sebenarnya di dalam menghadapi permasalahan hukum ini. Nah, Abang melihat dari mana harus kita mulai? Ya memang kalau saya lihat dari perjalanannya Pak Prabowo sampai 100 hari ini, memang dia agak kaget ya. Begitu rusak negara ini, kan di sana sini rusak, ya. Sampai juga kemarin saya ikuti itu ekspor gas itu untuk Malaysia, Singapura segala macam kan di stop tuh kan. Artinya itu hanya Bukan untuk Cina, yang Bukan. paling besar. bukan, karena yang banyak pasokan itu dari kita kan ke Malaysia sama Singapura kan. Singapura. Nah itu memang kok jadi di luar itu dijual murah, di dalam negeri itu mahal kan. Nah, sampai rakyat itu menderita. Jadi saya pikir kalau kembali lagi tadi Pak Julpan nanya bagaimana penegakan hukumnya, seperti apa perjalanannya, saya pikir saya optimis kalau negara kita ini bisa menjadi negara yang makmur. Tidak hanya di omon-omon ya, tapi benar-benar konkret
5 tahun ke depan kita bisa makmur. Berangsur-angsur derajat rakyat itu naik. Ya tapi memulainya ini Bang, bagaimana cara kita memulai kan harus dari mana kita mulai nih? Apakah kita harus dari para penegak hukumnya dulu dibereskan? Ya kalau ikan kan kepalanya dulu dipotong. Ya kepalanya yang busuk itu yang dipotong kan. Iya. Ini kan ceritanya Pak Listio. Iya. Tapi kan kita belum lihat ada yang dipotong, kepalanya kan belum ada. Benar. Kan. Malah dibina kan. Nah saya pikir eranya Prabowo ini saya pikir akan ke sana arahnya. Artinya dari atas dulu. Kalau dari atas sudah tertib, pasti ke bawahnya pun tertib. Karena ini kan udah berjamaah ini korupsi kan. Iya. Nah saya pikir dari atasnya dulu dibenain, diingatkan dulu. Ingat peringatan pertama, kedua, ya kalau enggak tindak. Nanti kita lihat aja reshuffle ini siapa-siapa yang memang memang harus meninggalkan kabinet karena kasus apa. Ya beberapa hari yang lalu juga Prabowo itu nampaknya ada, kalau kita lihat rasa apa ya, bukan cemas ya, rasa ketidakpuasan melihat birokrasi kita, kinerjanya, tidak melayani rakyat, menyusahkan, berbelit-belit, ya kan? Nah ini kan satu problem sendiri Bang. Ya. Jadi sebenarnya ada nggak aspek hukum yang bisa dikenakan kepada birokrat kita yang mempersulit ini? Ya salah satu contoh kecil aja kita lihat di Kementerian Pertanian. Ya itu kan sudah dirjennya itu kan sudah dicopot sampai ke tingkat direktur kan. Kenapa? Karena memang petani dikasih pupuk palsu kan. Ini kan luar biasa kan, sampai pupuk aja pun dipalsukan. Gimana yang lain kan? Nah itu mulai artinya bergerak dari situ aja yang cukup kecil dari pertanian. Nah saya pikir ini akan menjalar ke tempat yang lain gitu. Dan ini artinya Prabowo cukup mengamati pembantunya. Pembantunya bekerja nggak di bawah? Karena Pak Prabowo kan banyak juga intelijen-intelijennya kan. Nah jadi saya pikir kalau memang pembantunya tidak mampu dan tidak berjalan, saya pikir ya sudah memang harus didepak. Gitu. Nah, saya pikir dari situ nanti penegakan hukumnya. Dan mudah-mudahan memang ada, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Komisi 3 akan ada revisi Undang-Undang KUHP pidana, ya, dan KUHP-nya juga diperbaiki, direvisi. Mudah-mudahan Undang-Undang Tipikor juga demikian. Artinya akan memberi jera kepada para koruptor. Kita khusus para koruptornya. Nah makanya di pintu terakhir mencari keadilan itu adanya memang di MA. Nah di MA ini kan semua nggak bersih nih. Kita nggak tahu dari 100% ini mungkin 80% semua penjahat. Yang tempo hari setahun yang lalu kalau nggak salah mereka demo minta kenaikan tunjangan tak apa. Pengadilan tuh, dari pengadilan sampai ke MA. Ternyata satu hakim bisa menyimpan 1 T 51 batang emas 51 kilo. Nah seperti apa? Itu baru satu si Japor itu, Japor Ikar. Nah istri mantan hakim Surabaya di mobilnya tertangkap 21,1 miliar di Fortunernya itu. Nah itu kan baru satu hakim, 2 hakim. Kalau kita periksa semua, makanya amburadul kan putusan ini kan, jual beli pasal berlaku kan, mulai dari tingkat PN, PT sampai ke MA. Ini yang memang harus benar-benar seperti apa diawasinya. Makanya saya usul kemarin itu, calon hakim itu mesti masuk rindam. Benar-benar digocok 6 bulan. Supaya dia tahu bagaimana penderitaan seorang militer. Nah hakim juga seperti itu. Karena nanti selalu membawa nama Tuhan kan. Berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa. Selalu putusannya itu. Tapi kan di belakang itu semua jual beli pasal. Itu Pak Julpan. Kita miris sekali. Saya sebagai penegak hukum juga jadi alat mereka. Untuk store atau nyari sesuatu. Supaya pasal yang kita inginkan diikuti. Kalau nggak, sekalipun kita benar, pasti putusannya salah. Sebenarnya kalau sikap Peradi kan itu sudah jelas ya. Tetapi apa memang ada satu semangat di Peradi ini memang untuk betul-betul ini? Karena kan terus terang kayak Bapak bilang tadi bahwa kita alat. Kita juga menjadi alat. Nah, jadi kan ada berapa lembaga hukum itu? Ada Peradi. Banyak lembaga hukum. Peradinya ada 3. Peradinya Luhut, Peradinya Juniper, Peradinya Oto. Belum yang lain. Kadin apa segala macam. Nah itu saya pikir susah. Kita untuk bersatu pun susah memang. Berbagai macam kepentingan. Nah apalagi sekarang kita, kalau yang senior-senior mungkin agak sedikit tapi yang muda-muda ini kan kita lihat banyak oknum pengacara juga. Yang penting dapat uang operasional, mau selesai mau nggak urusan belakangan. Itu yang memang kita selalu menertibkan dengan kode etik.
Jadi begitu ada laporan dari masyarakat, kita sidang kode etik. Kalau memang ternyata memang dia memeras klien atau apa, kita copot. Ya, artinya memang itu kembali lagi memang sebenarnya tidak mudah ya. Ya. Karena ini sudah berurat berakar juga. Ya. Gitu. Nah, kita kembali ke ini Bang, karena yang masih hot ini kan adalah masalah pagar laut. Ya kan? Bagaimana cara menuntaskan ini? Persoalan pagar laut ini. Saya pikir nggak terlalu sulit pagar laut ya. Sekarang memang justru ada kubu yang khusus menyerang Said Didu, kan dia sebagai corong lah kalau kita bilang kan. Iya. Sekarang ada kelompok besar juga nih di lapangan main nih. Seolah-olah Said Didu itu alatnya siapa, dulu barisannya siapa gitu. Tapi kan nggak mungkin kalau presiden mendua. Iya. Dia tetap itu pinggir laut itu adalah milik negara. Iya. Dan itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Terlepas apa yang menyuarakan ya. Iya, jadi beliau tidak terpengaruh dengan itu, tetapi melihat kenyataan bahwa itu adalah pinggir laut. Jadi batasan pinggir laut itu adalah memang milik rakyat dan harus dinikmati oleh rakyat. Kalau menurut persepsi Bang Muara ya, dari mana nih datangnya serangan kepada Said Didu CS ini? Saya pikir ya mereka ngambil momen ya. Mereka ngambil momen ketika memang rakyat tidak bisa berbuat apa-apa di Banten itu, di pinggir laut itu, mulai dari PIK 2 sampai PIK 9 rencananya itu kan, berapa puluh ribu hektar. Ya. Nah, saya pikir karena ini rakyat tidak bisa bersuara tapi menggerombol, akan menyampaikan aspirasi segala macam. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Said Didu CS ya, untuk mewakili kepentingan suara mereka. Ternyata memang kenyataannya memang benar bahwa ada pemagaran laut yang rencana akan diuruk segala macam. Tapi yang order ini kita nggak tahu siapa, dan yang penerima order katanya Aguan. Aguannya sendiri kan sudah hengkang kemana kita pun nggak tahu. Iya. Ya sebenarnya kan tinggal soal Menteri KKP-nya ya, yang harus menyelesaikan ya. Sudah ada jalan untuk menuju ke situ kan sudah ada. Ya itu mesti diperiksa lah, kalau perlu dicopot dulu lah baru dengan status dia. Ya. Orang biasa mungkin polisi juga nyidiknya juga enak, karena Kapolri juga tegas kemarin tidak pandang bulu setelah ada Rapim TNI dengan Prabowo ya. Ya, dengan Prabowo di Cilangkap kalau nggak salah itu. Ya. Nah, itu tegas bahwa rakyat itu membiayai kalian, gaji kalian. Kalau kalian sampai jenderal itu karena berkat rakyat. Ya. Dan terima kasih kepada kalian. Jadi saya pikir itu udah warning. Kalau kasarnya bilang lu bela rakyat dong, jangan bela konglomerat, jangan bela oligarki gitu. Ini kan hanya beberapa oligarki tetapi merasa memimpin republik ini. Sebab tidak ada jalan bagi Polri untuk tidak melakukan ini, ataupun TNI, ya kan, penegakan hukum ini. Polri merasa tersandera juga memang, karena di situ kan udah ada kantor polsek atau apa itu, dan resmikan Pak Kapolri sendiri. Oh ya? Ya akhirnya memang dia merasa, oh kok jadi terjebak. Saya nggak ngerti itu seperti apa. Polri terjebak. Terus juga di situ juga ada Pak Dudung tempo hari ikut meresmikan. Iya. Markas entah Kodim entah apa ya. Terus juga Angkatan Laut gitu. Nah saya pikir pinter nih oligarki ini, dibikin dulu anunya mereka. Iya. Untuk melindungi rencana si Aguan. Ya jadi sebenarnya buat Polri dan TNI misalnya ya, dibangunkan kantor di situ ya senang aja. Ya. Tetapi kan niat Aguan ini yang nggak benar kan? Iya. Gitu loh. Karena nggak dibisikin, lu ntar jagain gua, nggak gitu. Nggak. Cuman dia bilang, lu gue bikinin kantor, ini kita bikin PSN, perintahnya Pak Jokowi. Ya udah, nanti untuk pengamanan apa segala macam, kalian kan udah punya kantor, tidak terlalu jauh dari markas besar. Ya. Itulah, ada yang diselimutin lah. Jadi setelah terbongkar ini baru sadar. Baru sadar gitu, waduh, gua ditipu terus si Aguan nih. Saya pikir kayak itu nuansanya kan, kayak Pak Sigit juga kayak merasa Terjebak. iyalah. Gitu. Tempohari Pak Dudung pun hadir meresmikan itu. Iya. Terus dari Dudung itu sekarang penasihat presiden ya. Ya. Artinya dia tahu betul bagaimana proses itu kan. Ya. Dia menjadi kasat ya. Ya. Ya itulah, ini pelajaran juga buat Polri dan TNI kita yang sekarang dan akan datang, harus hati-hati. Enggak ada Polri, pokoknya Polri TNI harus di belakang rakyat. Iya. Tidak boleh dia menjadi bahagian dari oligarki. Iya. Itu harus, dan itu udah harga mati. Kalau kita mau bicara NKRI, kan prediksi Lemhanas berapa tahun ke depan ini rame nanti. Iya. Tahun 2030, nah inilah nanti Cina mencaplok Taiwan, Amerika nyebrang Meksiko. wilayah Panama, kita. Nah, ini rame nanti, makanya
kalau TNI Polri tidak satu dengan rakyat, Ya, kita sama kita bisa main cakar-cakaran gitu. ya pasti kita kalau bersatu sama rakyat tuh kuat. Kuat. Itu karena kita ambil contoh seperti Yaman itu ya. Ya, Karena mereka bersatu dengan rakyat, Israel akhirnya nyerah. ya, Ya. ya, betul itu. Nah itu kita jangan lupa gitu, kekuatan rakyat Ya. ini adalah pendukung utama dari TNI Polri Ya. sebenarnya. Bukan malah menjadi ancaman. Ya. Nah itulah berkali-kali kalau saya lihat Pak Prabowo itu selalu mengingatkan harus benar-benar jangan menyakiti hati rakyat. Harapan Bapak ini kepada Pak Prabowo ini apa sebenarnya dalam Saya penegakan? banyak harapan ke beliau. Artinya memang benar-benar dalam pembenahan Republik ini yang udah carut-marut. Penegakan. Sangat tepat sekali apa yang dikatakan oleh seorang bintang tamu dari Dufan Lindang and Packing, Bapak Pembina, Bapak Dewan Pembina Peradi, bahwa negara ini memang sudah carut marut. Dari dulu hingga sekarang, ya kan, negara ini begitu kusut karena ulah-ulah dari para pejabat yang suka berlomba-lomba untuk korupsi, mencuri uang rakyat terus-menerus hingga sampai detik ini. Maka dari itu, ya kan, harapan kita adalah kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk dapat membersihkan dari kalangan militer, pejabat, harus bersih-bersih. Harus bersih dari korupsi. Masa negara kita yang sebesar ini kalah dengan negara Cina, guys? Ya kan? Di luar sana, guys, ya kan? Para koruptor itu dihukum mati, guys. Sedangkan di Indonesia, guys, wah parah. Kemarin aja Hafiz Muiz, ya kan, yang sudah merugikan negara sekian triliun, guys, hanya dihukum 6,5 tahun, guys. Kalau nggak salah ya, 6,5 tahun. Gila kan itu hukum di Indonesia, ya kan? Aduh, seolah-olah hukum di Indonesia ini bisa dibeli, guys, ya kan? Dan kita tadi dengar sama-sama dari Bapak Dewan Pembina Peradi, ya kan? Soal hakim-hakim ini, guys, ya kan? Hakim-hakim yang suka terima suap, ya kan? Tadi kita sudah dengar juga sama-sama ada, ya kan, salah satu, ya kan, nyimpen di rumahnya sekian triliun, guys. Gila ya kayak itu. Dan hakim-hakim yang lainnya, guys, ya kan? Hakim di Indonesia ini, guys, banyak yang kagak bersih, guys. Masih banyak yang masih terima suap. Jadi oknum-oknum ini emang oknum-oknum brengsek, ya kan, yang suka mencuri duit rakyat, ya kan, bajingan mereka. Jadi kita harapkan dari pemerintah Prabowo Gibran dapat membersihkan orang-orang ini dan menyingkirkannya, ya kan. Oke, guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan pastinya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komen. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.